Sobat Trader, balik lagi dengan saya Mary Putri, Personal Trading Analyst di DDMax. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembacaan indikator stokastik oscillator. Mungkin banyak yang belum paham tentang bagaimana cara pembacaan stokastik yang benar. Banyak mungkin yang belum paham tentang stokastik ini, bahwa ada beberapa level yang mungkin bisa menjadi patokan sobat trader untuk bisa bertransaksi dan juga bisa menentukan kapan harus buy dan kapan harus sell. Stokastik ini berfungsi untuk bisa melihat harga jenuh. Biasanya untuk dalam trading ini, harga jenuh ada terbagi menjadi dua. Ada harga jenuh buy yang kita biasa sebut sebagai overbought, ada juga harga jenuh sell yang biasa kita sebut sebagai oversold. Nah, seperti apa yang harus kita pahami pada saat harga mulai masuk ke area level jenuhnya? Oke, kita langsung ke area marketnya ya. Untuk kita lihat di sini untuk stokastik yang saya pakai, kita lihat untuk settingannya. Untuk settingannya ini indikator bawaan ya, jadi nggak ada yang saya rubah. Settingannya masih di 1437 untuk periodenya, dan juga metodenya masih pakai yang simple. Nah, kalau misalkan udah disetting sama, kita lihat untuk cara pembacaan stokastik ini sendiri. Sekarang saya lagi buka untuk mata pair di SAUUSD di time frame H1. Kita bisa lihat dari beberapa case yang sudah pernah terjadi sebelumnya dari stokastik tersebut. Oke, yang pertama ini adalah kita bisa lihat pada saat harga jenuh di oversold, yaitu harga jenuh di area sell. Nah, di area sell ini kalau kita lihat ada dua level di antara 80 sampai 100, kita bisa sebut ini adalah area level oversold-nya. Nih, kalau kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk area oversold-nya itu ada di 100 dan juga 80. Lalu overbought-nya atau dikatakan dia harga jenuh beli itu ada di level 20 dan 0. Apakah pada saat ada di area level tersebut kita bisa entry untuk kebalikan arah? Nah, ini yang bakal jadi pertanyaan, dan bahkan banyak juga yang miss untuk kalau misalkan dia memilih buy or sell di area ini. Kalau kita lihat di area sebelumnya ya, kita lihat di area jenuh harga jual atau oversold. Kalau kita lihat di sini, kenapa kita tidak mengambil sell pada saat dia jenuh di mungkin mendekati level 100? Karena kita belum bisa memastikan ini sudah terkonfirmasi atau belum. Jadi biasanya kita tunggu pada saat harga itu sudah melewati level 80. Berarti areanya sekitar di sini ya. Sekitar di sini. Sekitar di sini pada saat stokastik ini udah melewati level 80, baru kita bisa menentukan ini bisa sell. Nah, kalau kita lihat di sini dari grafiknya, nah ini ada di titik ini. Titik ini dan bergerak turun sampai segini. Kalau kita lihat penurunannya dari konfirmasi melewati 80, level 80 ini menuju harga terendahnya itu sekitar di 2698 ke 2680. Kenapa sih sedikit seperti itu? Tapi dia itu levelnya itu cukup jauh juga gitu. Harganya cukup jauh. Berarti dari sekitar tadi 2696 sampai ke 2676, berarti sekitar 20 poin atau 200 pip. Artinya cukup besar banget rank kemarin ya, karena memang kemarin itu untuk SAU sendiri harganya memang cukup tinggi ranknya karena adanya faktor fundamental yang masuk
sampai dia membuat pergerakan perharinya cukup signifikan. Makanya kalau misalkan kita melihat dari stokastik ini, sebenarnya ini udah cuan banget ya. Kalau misalkan kita melihat konfirmasinya melewat 80 di level 80 dan kita sell, dan juga dengan target yang hanya mungkin sekitar 10 sampai 15 poin aja mengikuti target hariannya, ini udah cukup banget ya. Ini udah cukup banget dan ini udah cuan banyak banget ya. Nah, ini adalah posisi pada saat oversold atau harga jenuh pada saat di area sell. Nah, lalu gimana case-nya kalau misalkan ada di area jenuh buy atau kita sebut overbought? Oke, kita tandain nih. Untuk yang kita lihat itu di sini ya. Kita lihat di sini, ini itu adalah area overbought di antara level 20 dan juga 0. Kita bisa sebut ini adalah area jenuh sell-nya, yang dimana bisa kita sebutkan ini adalah area jenuh. Lalu bagaimana kita bisa mengkonfirmasi untuk mengikuti harga berbaliknya? Ibaratkan kapan kita harus bisa buy-nya? Untuk bisa buy, terkonfirmasinya itu apabila harga sudah melewati level 20. Ya, jadi bukan berarti kita bertransaksi pada saat dia udah masuk level 20 kita langsung buy, enggak. Kita bisa lihat harganya. Dia pasti false. False-nya itu kenapa? Karena dia belum menentukan bahwa dia sudah keluar dari area jenuhnya. Makanya dia masih bisa bermain-main nih di level ini. Makanya dia masih turun sangat jauh ke sini. Pada saat kita lihat di sini adanya melewati level 20 untuk maksudnya untuk indikator stokastik ini, kita bisa lihat dari marketnya juga. Nah, kalau misalnya kita lihat garis sejajarnya, ini ada di area ini. Kalau kita lihat di area ini untuk ngambil buy, nah kita ambil buy di area ini dan juga ambil target dengan target harian yang nggak cukup besar, ada di harga 2547 ke 2570. Wow, signifikan banget ya. Artinya ada 23 poin untuk naik ke sini pada saat kita mengikuti stokastik. Kalau kita kecil ya, kita lihat. Nah, artinya pada saat dia sudah melewati level 20 ini, dia menandakan konfirmasi bahwa dia sudah jenuh di harga rendah. Artinya adanya kenaikan yang memang di sini juga dilihat sangat signifikan ya, 20 poin dari sini ke sini. Artinya itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan, peluangnya cukup besar. Jadi walaupun trennya lagi naik terus, turun terus, dengan stokastik ini kita bisa melihat harga jenuhnya gitu. Nah, makanya di sini terkonfirmasilah dia bisa naik gitu. Kalau misalkan untuk targetnya berapa sih? Kalau untuk targetnya sih tergantung dari target hariannya aja ya. Kalau kita lihat di sini untuk harga jenuh beli, di sini kita lihatnya adalah dia ada di level antara 20 dan 0. 20 dan 0 ini kalau misalnya kita lihat di marketnya pun ada kenaikan yang dimana naiknya ini bisa signifikan ya untuk mengikuti konfirmasi stokastiknya ini. Maka dari itu di sini benar-benar kita memahami bisa banget diikuti pada saat dia sudah terkonfirmasi. Jangan sampai kita terkecoh karena ada di area level jenuhnya, kita sudah entry terlebih dahulu. Padahal di sini kalau kita lihat nih, contohnya kayak gini. Padahal kalau misalkan kita lihat, walaupun dia ada di harga jenuh, dia belum ada konfirmasi untuk penurunan. Bahkan 2 hari ini walaupun dia ada di harga jenuh tapi belum melewati harga atau level di 80 ini, belum ada penurunan yang signifikan. Nah, artinya jangan terkecoh karena harga sudah jenuh. Jadi kita tetap tunggu konfirmasi, di mana konfirmasi harga ini bisa kita sebut bahwa ini sudah konfirmasi buy atau sell-nya.
Nah, lanjut kalau misalkan untuk harga yang mungkin terupdate-nya itu seperti apa. Kalau kita lihat di sini untuk siang ini, kita lihat untuk stokastik ini terhenti di level 80. Kita bisa memanfaatkan peluang ini apabila dia sudah tersilang dan juga berjalan beriringan itu di bawah level 80. Artinya kenapa? Kalau kita lihat di sini perbesar ya. Perbesar di sini ada di mana seller yang cukup besar. Maka dari itu membuat stokastik ini berubah menjadi menyilang dan juga bergerak di bawah 80, level 80. Artinya di sini masih bisa besar kemungkinan untuk ada penurunan. Kalau mungkin tadi sebelum ada seller ini kita lihatnya dia masih bisa ke harga jenuhnya masuk ke level 80 sampai 100. Kalau ini bisa kita bilang di sini tuh sudah ada pembalikan karena satu candle yang cukup besar di sini. Seperti itu ya. Jadi untuk pembacaan stokastik sendiri benar-benar harus dipahami. Kita harus menunggu kapan konfirmasi pada saat kita buy dan sell. Jangan terlena karena dia sudah ada di harga jenuh tapi belum ada konfirmasi untuk kita bertransaksi buy or sell-nya. Oke. Nah, ini untuk stokastiknya. Jadi bisa dicoba aja ya, dicoba aja untuk sobat trader, dibuat nanti untuk kedepannya, dan di tes aja, di backtest juga untuk ngelihat keakurasian stokastik ini pada saat memang dia sudah terkonfirmasi ya. Jadi bisa dicoba untuk sobat trader supaya bisa terbiasa setiap harinya untuk membaca harga berdasarkan stokastik itu seperti apa. Oke, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja informasi dari saya tentang stokastik oscillator. Semoga bermanfaat untuk sobat trader di luar sana, apalagi untuk sobat trader yang benar-benar awam. Stokastik ini sangat rekomendasi buat trader yang memang belum bisa memahami banyak indikator, karena ini cukup kuat untuk melihat kita bagaimana bisa memanfaatkan momen buy or sell-nya sesuai dengan harga jenuh. Jadi kalau misalkan diibaratkan ini bisa membuat low risk ya untuk kita bisa bertransaksi. Oke, cukup sekian informasi dari saya tentang stokastik oscillator. Jangan lupa share, like, and subscribe channel YouTube Didi Mek Official karena masih banyak banget video informatif yang bisa sobat trader pelajari setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.